Diulang lagi, la taksubunna, janganlah kita itu berniat atau kita menyengaja ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala ila berdibtada, untuk tujuan yang rendah, untuk tujuan seperti keduniawian. Nah, makanya kita harus benar-benar perhatikan hal ini. Karena ketika kita berniat beramal, kemudian kita tujuannya itu dicampuri dengan hal-hal yang rendah, seperti yang sudah biasa terkenal di telinga kita, ketika keikhlasan itu bisa hancur, bisa hilang, itu karena pujian daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang pertama di dalam kitab ini diingatkan kita beramal, ketika beramal di dunia ini maka jangan sampai tujuan amalan kita itu bisa hilang, ya, pahalanya bisa hilang, kemudian keikhlasannya karena pujian daripada makhluk yang ada di sekeliling kita. Makanya di sini ada dua larangan yang harus kita cermati. Yang pertama itu adalah larangan ketika kita itu beramal, maka ketika kita beramal ikhlasnya itu adalah kita dilarang meniadakan niat taqarrub ila Allah. Artinya apa? Jangan sampai ketika kita beramal itu kemudian amalan kita justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu kita benarkan niat kita, benarkan keikhlasan kita, supaya apa? Supaya ketika kita beramal seperti sholatnya, seperti puasanya, seperti zikirnya dan lain sebagainya, semakin kita amalkan, semakin kita amalkan, semakin kita amalkan akan semakin bertambah dekat, semakin kita bertambah erat, ya, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ketika kita bertakwa, ingat, ketika kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sertai ingin mendapatkan keduniawian, walaupun ini susah. Nah, supaya apa? Tingkat daripada keikhlasan kita itu top atau nomor satu. Ya, walaupun ya memang keikhlasan itu ketika kita menginginkan dunia, apakah bisa menjadi kategori kelas? Memang bisa, tapi nanti kelasnya berbeda. Nah, makanya dari itu ketika kita pengen berkelas tinggi, keikhlasan kita murni benar-benar 100%, tidak dicampur-campuri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita saat bertakarrub, janganlah kita terpengaruh misalnya dengan apa? Ujian yang ada. Jangan terpengaruh dengan apa? Dengan keramaian yang ada. Seperti ini, ramai, banyak orang. Jangan sampai kita, ya bu, beramal kita gara-gara keramaian. Ya, jangan sampai kita itu takut dengan adanya ria di dalam diri kita gara-gara keramaian yang ada. Makanya ada yang mengatakan orang yang ria itu adalah apa? Orang yang takut ria. Ya, makanya janganlah kita takut ria. Ya, kita jalankan saja lurus, karena Allah Subhanahu wa taala tidak peduli di sana ramai, tidak peduli di sana sepi, tidak peduli kita dapat pujian, tidak peduli kita itu dapat cacian, kita tidak peduli ya dicintai ataupun dibenci, kita tidak peduli sama sekali dengan itu. Yang penting saya sama Allah dan Allah, itu yang penting. Dan untuk itu mari kita sama-sama juga perhatikan apa yang diterangkan oleh Imam Ahmad Al-Ghazali di dalam kitab monumentalnya, yaitu Ihya Ulumuddin. Bahwasanya beliau menjelaskan, menganalogikan atau mengumpamakan daripada keikhlasan orang yang bercampur dengan dunia yang ada. Apakah ada? Ada. Misal ada orang yang puasanya getol, di sini ada yang puasanya getol. Ada. Nah,
Nah ketika dia puasa, cuma puasanya itu, ya maaf kadang-kadang kita itu tercampur dengan hal-hal dunia. Misal supaya ya pangkatnya itu tambah tinggi, ataupun kita supaya istilahnya kalau di dalam tatanan sosial itu ya pangkatnya tetap tidak tergeser begitu ya. Karena apa? Dengan amalan puasa kita. Nah itu jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Adapun toh kalau seandainya memang kita diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala berderajat tinggi ataupun mulia di pandang manusia karena puasa kita, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kemudian ada lagi orang yang memerdekakan budak, misalnya dia ikhlas tapi dengan disertai akhlak yang buruk, sama saja seperti kita memberikan orang, tapi ketika kita setelah memberi daripada apa yang kita beri atau sedekahkan kepada orang lain, kemudian kita apa? Mengungkit-ungkit ataupun kita berbicara mana ada menyakiti daripada hati yang meminta yang ada di hadapan kita. Nah itu sama saja, nanti keikhlasannya akan gugur. Kemudian juga ketika kita ya punten sholat malam ya, tapi sholat malamnya itu tercampur gara-gara apa? Gara-gara kita itu petugasnya menjaga malam, jadi kita sholat malamnya itu untuk mengusir ngantuknya kita. Nah itu juga sama, bercampur dengan niat bukan ikhlas karena Allah. Niatnya kan apa? Mengusir atau menghilangkan ngantuk yang ada pada diri kita. Kemudian juga ada orang yang mungkin menuntut ilmu bukan saja S1, S2, S3, ya, sampai S, ya, akadnya banyak sekali. Nah itu ketika dia menuntut ilmu tapi demi untuk menarik keuntungan diri supaya dirinya itu terlihat di bawah dan mulia di kalangan manusia, maka apa yang dia lakukan itu nanti akan sia-sia, dan itu adalah kata Imam Ghazali. Maka daripada itu kita apa? Hilangkan ya, daripada campur-campur yang nempel kepada niat kita, yaitu berupa keikhlasan. Kita hilangkan supaya apa? Tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ada yang berkomentar di dalam kitab ini bahwasanya ada Syekh Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Kitab Nashai'ud Diniyah, bahwa barang siapa kata beliau, barang siapa yang beramal karena taqarrub ila Allah, kemudian dia beramal karena mencari ridha Allah, beramal karena dia itu mencari pahala dari Allah, mencari bayaran daripada Allah bukan daripada makhluk, itu tergolong daripada kategori ikhlas kata beliau. Tapi kalau seandainya ada orang yang beramal, misalnya dia beramal memang karena Allah, tapi disertai adanya pujian, betul hebat ya, langsung mekar sumurnya karena dipuji. Iya. Jadi jangan sampai ya kita itu karena pujian amalnya gugur, kemudian memamerkan daripada amalan kita di hadapan manusia, seolah-olah kita itu adalah orang yang paling suci, padahal harus satu sakun. Janganlah kalian merasa suci kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian merasa lebih tinggi, lebih mulia, lebih hebat, lebih ya daripada orang yang ada di sekeliling kita, karena Allah Subhanahu wa taala siapa yang benar-benar ya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya janganlah kita itu ria, karena apa? Ria itu nanti akan tertolak amalnya. Ya, biasanya orang yang model-model seperti itu biasanya kalau seandainya dia beramal ya, kalau dipuji semangat, kalau nggak ada pujian ya udah biasa aja. Kalau seandainya rame, semangat, sepi, ya dia ngakak. Karena apa? Karena niatnya itu bukan karena Allah. Tapi kalau karena Allah, insya Allah, mudah-mudahan ikhlas. Ikhlas itu ya. Mukhlisin, apa mukhlisin? Mukhlisin, ikhlas, mukhlisin orang yang baik, orang yang bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikhlas ya. Ada hujan berangkat, nggak ada hujan berangkat. Nah, itu tanda bahwasanya kita ada benih-benih ikhlas di dalam diri kita. Kemudian saat kita diperintahkan ikhlas untuk beribadah wa ma'udu illa ya'budullah, maka kita diingatkan pula wa'dar riya'an muhbitan li ibadatin. Artinya kita jauhi perkara riya, jauhi ya sifat riya, karena riya itu akan menghancurkan amal-amal kita. Walaupun sebulan itu akan hancur luruh ya, menjadi rata tanpa ada sisa apa-apanya. Makanya pernah saya berkata di sini ya, atau syair dalam perkataannya Nabi Isa alaihissalam, bahwasanya banyak lampu yang mati karena angin, banyak amal yang gugur karena riya. Jadi banyak amal gugur dengan keriaan-keriaan ya, pengen dipuji, menampakkan diri kita bahwasanya saya itu paling hebat ya. Itu seperti lampu ya tertiup angin. Artinya apa? Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya amalan kita. Makanya kita hadirkan di dalam satu bari kita semua untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keadaan itu kita tampak nyata banyak orang ya, kita tetap menjaga keikhlasan kita. Jadilah kita seperti orang-orang yang keikhlasannya seperti arif billah, orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang arif billah itu ketika dia itu ikhlas secara total, dia ingin caper, iya, tapi capernya kepada Allah, cari perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti orang yang bodoh, orang yang tertipu di dunia ini, yaitu adalah orang-orang yang ketika beribadah memandangnya itu bukan kepada Allah, kepada selain Allah. Misalnya dia itu memandang ya nikmatnya saja, memandang kasih sayangnya saja, memandang yang enak-enaknya saja. Tetapi siapa yang telah memberikan yang enak-enak itu semua, dia lupa. Dia memandang objeknya, bukan subjeknya. Nah itu kalau seandainya ada orang yang memandang objeknya saja, itu berarti orang yang tidak memandang Allah. Kalau tidak memandang Allah berarti dia itu terindikasi orang-orang yang tidak ikhlas, dan nanti akan menjadi orang-orang yang riya. Jadi dia itu meliriknya hanya kepada kebaikan-kebaikan Allah saja, tidak melirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan kebaikan daripada Allah, malas beribadahnya. Ya, maka begitu. Jadi kita beramal harus dengan benar-benar beramal, itu kita tidak karena iming-iming yang lainnya. Ya. Jadi hanya Allah saja. Dan itu menurut daripada ulama-ulama tasawuf tentang masalah keikhlasan. Karena ketika kita itu ya ada campur-campur di dalam keikhlasan kita, maka itu menjadikan diri kita akan menjadi dosa, dan dosanya bukan hanya dosa kecil, bisa menjadi dosa besar, kemudian bisa menjadikan diri kita tersiksa nanti di akhirat. Walaupun kita mengamalkan salatnya, walaupun kita mengamalkan zakatnya, walaupun kita mengamalkan amalan-amalan soleh yang ada di agama kita, yang dianjurkan dan diperintahkan, tapi karena kita tidak ikhlas, kita talbis, bercampur keikhlasan kita dengan yang lain, maka itu akan menjadikan haram, kosong pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Pedes, tapi ya harus kita ketahui supaya apa, ibadah kita tidak seperti anak-anak TK, meningkat dan terus meningkat. Mungkin hanya itu saja dulu yang bisa disampaikan tentang masalah keikhlasan. Masih ada lagi mungkin ya 1-2 pertemuan lagi khusus kita bahas kaji lebih dalam lagi tentang keikhlasan dan keikhlasan ya. Allah dan bisawab.